wal ummahat. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit, menyehatkan badan kita, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi fi darsi tasi nahnu ta'allamna anil ism lil marrah adidah. Untuk kesekian kalinya pada pelajaran ke-9 kita belajar ism ya Bapak Ibu ya. Nah, khususnya ism jamak. Jamak dibagi taksir, mudzakkar salim dan muannas salim. Nah, itu pada bab ke-9. Nah, pada bab ke-10, nah nahnu ala nuwasil kalam ila darsin jadid fi ad-darsil ashir. Lima rotin adidadin ta'allamna nahnu an fi'lin madin. Kita kembali ke fi'il madi lagi. Fi'il madi lagi. Fokusnya adalah kepada fi'il madi lagi, tetapi tidak fi'il madi yang sahih. Kalau fi'il madi yang sahih gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pada bab ke-10 ini dicoba agak sedikit rumit, yaitu pada fi'il ajwaf dan fi'il nakis, Bapak Ibu, pada fi'il madhi. Jadi memang babnya memang loncat-loncat ya Bapak Ibu ya. Bab 1, 2 itu membahas fi'il, 3, 4 membahas ism, masdar, terus 5, 6 fi'il lagi, 7, 8 ism, fi'il lagi, 9 ism, 10 fi'il lagi. Tapi ringkasannya nanti insya Allah Bapak Ibu bisa meringkas sendiri ya, apa yang difokuskan pada materi tiap judul. Nah, bil amsi nahnu ta'alamna an fi'lin madin. Nah, kalau kita mengatakan Ahmad sebagai kata gantinya huwa. Al-Fatimah iya. Urutannya di buku ini ana. Nah, setelah ana kemudian, supaya Bapak Ibu nggak bingung, kita samakan dengan di buku ini saja. Ana nahnu, anta anti. Ana nahnu, anta anti. Tidak perlu lihat halaman dulu Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Iya. Nah, sebagaimana kita praktekkan, fi'il akan berubah sesuai domirnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu kan kita belajar yang gampang, nasoro. Kalau hiya, nasorot. Nah, sahih, hiya nasorot. Kalau ana, nasortu. Nahnu, nasorna. Anta, nasorta. Anti, nasorti. Ini adalah fi'il yang kita kuatkan pada buku 1 pelajaran dasar ya dulu Bapak Ibu ya. Nah, antumnya kita lewat saja, tinggal namain tum saja. Ini kan kalau ini adalah di pelajaran dasar dulu Bapak Ibu ya. Seperti pergi, zahaba. Nah, zahaba. Kalau zahaba pergi, kalau yang pergi Ahmad, kalau yang pergi Fatimah, zahabat. Kalau yang pergi ana, tu kami,
nahnu, adabna, anta, habta, anti, ti. Duduk, jalasa, Ahmad, jalasa, Fatimah, anta, ana, jalastu, nahnu, jalasta, jalasti. Tidak sesuai urutan yang di buku Kamus Kuring ya Bapak Ibu ya. Kita pakai yang di sini saja. Tapi intinya sama saja. Mendengar, sami'a, sami'a, sam'a atau sami'a, sami'a. Ahmad mendengar. Kalau Fatimah, ana, tu, nahnu, anta, anti, ti. Nah, tetapi tidak selamanya fi'al itu sahih semua seperti ini. Ini kan sahih semua Bapak Ibu ya. Sahih itu huwa sahih, sehat. Tidak ada harful ilah. Bukan tidak ada tambahan, tapi tidak ada harful alif, wawu, ya. Meskipun ada harus tambahan, kalau sahih semua juga gampang. Contohnya ta'allama, allama Bapak Ibu ya. Alam ada tambahan nggak? Ada. Tasdid gampang juga karena sahih semua. Allama kalau Ahmad mengajar, kalau Fatimah allamat, ana alamtu, saya mengajar, kami mengajar, alamna, anta mengajar, alamta, anti mengajar. Nah, alama belajar, kalau alama mengajar, kalau belajar ta'allama. Nah, ada tambahan berapa huruf nih Bapak? Iya, 5 atau 6? 5. Ta'allama. Kalau Ahmad belajar, ta'allama. Kalau Fatimah, ana, nahnu, anta, anti. Berarti sudah wajah fi'il madinya sudah itu Bapak Ibu ya. Sudah familiar sekali dah. Nah, ini kan sahih semua Bapak Ibu ya. Tidak ada unsur alif, wawu, ya. Nah, atau disebut harful ilah. Yang sedikit rumit itu kalau ada harful ilahnya sedikit, tetapi bisa insya Allah. Yang pertama adalah kalau harf ilah di depan. Nah, harful ilahnya di depan Bapak Ibu lebih mudah. Sama saja, hampir sama seperti ini. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya. Kalau harful ilahnya di depan, contohnya waqafa. Waqafa, mana waqafa? Waqafa, berhenti. Atau loncat. Wasaba. Wawu sin ta dan ba, wasaba. Sampai. Wasola yasilu, sampai. Saya sampai di sini. Wasaltu huna, saya sudah sampai di Bandung. Wasaltu fi Bandung. Wasola. Nah, ini ada harful ilahnya Bapak Ibu. Ada harful ilahnya ya. Tapi ini masih gampang ditasrif. Waqafa. Kalau Ahmad. Waqafat. Ana waqaftu. Nahnu waqafna. Ana anti waqafti, sama. Wasola juga. Wasola kalau Ahmad, kalau ana wasoltu. Anti ya, gampang Bapak Ibu ya. Fi'il yang ada harful ilahnya di depan, nggak jadi masalah. Nah, sekarang fi'il kalau ada harful ilahnya di tengah. Bapak Ibu. Penghapusnya agak terlalu itu tebel ya. Iya. Ya. Oh, baru. Coba jajal dulu, Ustaz. Lebih kecil aja.
Nah, summa Anda fi'il dengan harful ilahnya di tengah, Bapak Ibu. Nah, ya, kawiyah belum. Nah, kawiyah belum. Lebih jauh lagi. Qala yang sekarang kita praktekkan. Qala berkata. Qala. Mudhari'nya yaqulu, harus kita tahu mudhari'nya karena ini nanti akan berpengaruh terhadap dhamir ananya. Mudhari'nya apa? Yaqulu, bunyinya domah atau wawu ya. Yaqulu. Nah, yaqulu bunyinya kita harus bisa merasakan mudhari'nya. Qala yaqulu, rasa-rasanya seperti domah dan wawu, Bapak Ibu ya. Yaqulu. Kalau Fatimah berkata qalat. Qalat. Saya berkata bukan qultu. Qultu. Nah, berubah jadi domah. Kenapa berubah jadi domah, Bapak Ibu? Nah, karena ya mudhari'nya domah. Kenapa kok domah? Ya sudah dari sananya. Sudah dari perasaannya orang Arab di sana. Qultu. Tidak qultu lagi, tapi qultu. Kami berkata kulna. Nah, kulna. Banyak kita temukan Bapak Ibu ya pada ayat ataupun pada hadis kata kultu dan kulna. Wa itu kulna lil malaikati. Nah, kulna banyak sekali. Wa qalat ta'ifatun, ini banyak. Ketika kita mendapatkan seperti ini, kita sudah merasa ini fi'il madhi. Banyak sekali kata berkata, pasti mau nggak mau banyak kita temukan kosakata berkata pada Al-Quran ataupun pada hadis. Kalau qalat berarti iya, qultu ana, kulna nahnu, bawahnya anta, qulta, anti, qulti. Nah, sama, tinggal menentukan. Dengan pola yang sama berkunjung apa Bapak Ibu? Zaro, mudhari'nya yazuru. Senada nggak? Senada. Qala yaqulu. Nah, yang senada ini, yang senada. Yang senada qala yaqulu, senada ya Bapak Ibu ya? Nah, sama berkunjung zaro. Senada enggak wawu? Senada. Ya zuru, sepola atau sewazan. Di dalam sorofnya satu wazan, satu pola. Zaro ya zuru, berpuasa. Soma yasumu. Ini disebut sepola Bapak Ibu. Berdiri. Qoma yakumu. Zaro, kalau Ahmad yang berkunjung. Waalaikumsalam. Kalau Ahmad yang berkunjung. Kalau Fatimah zarot. Ana zurtu. Nah, sepola. Karena bunyinya wawu, domah. Zurtu. Itu yang anta itu jadi yang di sekolah kulta, bukan kulta, ya betul. Kulta. Iya, sama saja. Ini nggak ditulis ya Bapak ya? Ditulis saja biar utuh ya. Kulta sama saja. Nah, kulta. Anti kulti. Iya. Oh ya. Nah, kalau kita menentukan gundul ini kan sama semua Bapak Ibu. Kalau gundul ini ya melihat susunannya utuhnya. Iya, melihat utuhnya depan atau belakangnya. Siapa yang berkata? Kalau ada indikasi perempuan berarti
muannas berarti Fatimah misalkan. Qalat Aisyah misalkan. Qalat ada Aisyah. Tapi kalau nggak ada indikasi apa-apa dan yang mengucapkan itu ceritanya Abu Sufyan misalkan, berarti kulta, kultu. Kalau ngobrol berarti anta, kulta. Atau kulti. Iya, Ibu, kemudaratnya. Melihatnya, iya. Sebenarnya ya nggak apa-apa. Kalau itu membuat ibu mudah, boleh di ana. Berarti Bapak Ibu boleh menggunakan urutan yang ini, huwa, hiya, ana, nahnu, anta, anti. Kalau sesuai urutan yang di kamus kuning Bapak Ibu Amsil Tasifiyah itu kan dia, kamu, saya, kami urutannya. Tapi ini urutannya kita rubah ini urutannya. Iya, yang penting kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kalau ana itu tu, nahnu, na, anta, ta, anti, ti. Pada bab ke-10 ini, inilah yang menjadi fokus kita, yaitu fi'il yang ada harful ilahnya. Kita ketemu harful ilah di depan tadi nggak jadi masalah, gampang. Ada yang aneh kalau harful ilahnya di tengah nih Bapak Ibu. Yang anehnya apa? Huruf qaf yang tadinya fathah berubah jadi dhamma. Karena qoltu enggak, tapi kultu. Berkunjung kalau Ahmad zaro. Kalau Fatimah zarot. Ana zurtu. Nahnu anta anti berpuasa. Soma berpuasa. Kalau Ahmad berpuasa, kalau Fatimah somat. Ana sumtu. Nahnu sumna. Nah, sumna. Anta sumta. Anti sumti. Ada fi'il Bapak Ibu, ada fi'il nanti yang akan kita kenal yaitu fi'il kana. Kana ini nggak memiliki arti. Hanya menyatakan posisi, belum. Tapi kita sudah tasawufkan dulu saja. Kita tidak membahas fungsinya kana. Ada fi'il kana yakunu, artinya tidak memiliki arti, bisa berarti memang, bisa berarti menjadi anak kana. Yakunu, kana yakunu. Ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ada di tengah. Kana. Kalau Ahmad kana, kalau Fatimah kanat. Ana kuntu, sahih kuntu. Nahnu kunna. Tasdid, sahih. Ada nuanun berarti tasdid. Kunna. Anta kunta. Anti kunti. Ya, anti kunti. Ya. Bapak Ibu nggak usah repotkan Bapak. Iya. Cuma berkah. Nah, ini wajahnya adalah domah, polanya. Kita bisa ngerasa Bapak Ibu ya, ada polanya, pola domah. Kemudian ada fi'il yang polanya pola kasroh Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatakan datang? Ja'a. Di mana? Polanya kasroh, datang fil arabiyah apa Bapak Ibu? Ja'a. Mudhari'nya? Nah, kita harus tahu mudhari'nya. Yaji'u. Tab. Mudhari'nya beda nggak Bapak Ibu nadanya? Dirasa saya sudah bisa ya. Kalau ini kola yaqulu, ja'a, ada harful ilahnya di mana? Di tengah. Di tengah aja. Nah, bisa ini bilang gini. Lewat mada fil arabiyah, lewat. Saro yasiru, melewati. Nadanya sama kan Bapak Ibu ya?
Nah, ini kan ja'a, yaji'u, saro, nadanya sama kan? Sama kasroh dan ya-nya. Melihat kalau ini sama-sama domah dan wawunya. Nah, sama. Sekarang kita ja'a. Ja'a. Pada bab 10 ini kita tidak lagi difokuskan ke tasrif ini karena sudah dirasa sudah menguasai semua Bapak Ibu pada kelas pertama, kelas buku 1. Tapi di sini fokus kepada fi'il yang ada harful ilah. Tapi kalau Bapak Ibu masih bingung, ya dilewat saja nggak apa-apa. Yang penting kuat yang ininya dulu. Ja'a kalau Ahmad datang. Kalau Fatimah ja'at, nambahin sama. Kalau saya datang, nah tidak ju'tu, ji'tu. Nah, ada yang berubah enggak? Yang berubah apa Bapak Ibu? Kasroh, ji'tu. Kenapa Bu? Karena mudhari'nya nadanya kasroh. Nah, itu aja patokannya. Ya memang seperti itu Bu. Sudah dari malaikat Jibril seperti itu. Kami datang ji'na. Alif bilang ya. Ji'na, kamu datang. Ji'ta, ja'a. Nah, ja'a demur huwa. Tapi kita skip dulu ya. Pak Haji ya, takut bingung. Nah, demur dua pada materi pendalamannya lebih dalam lagi saja. Ini masih karena kita masih kelas dasar ya Bapak Ibu ya. Tapi dasarnya sudah luar biasa semua Bapak Ibu. Berubah jadi kasroh karena kita lihat rasa-rasa mudhari'nya yaitu kasroh. Ja'a berbeda dengan qala yaqulu. Datang. Saro lewat. Nah, Bapak Ibu kalau kereta itu kalau manusia kan berjalan ya. Pakai apa? Masya. Tapi kalau kereta enggak berjalannya pakai masya. Berjalannya pakai saro. Sama kapal juga enggak berjalan bukan masya yamsi seperti manusia tapi pakainya saro. Saro itu jadi itu kendaraan. Iya, kendaraan. Bisa untuk mobil, bisa untuk kereta, bisa untuk kapal, boleh pakai saro. Kendaraan kecil atau besar Bu? Sama semua ya. Ya. Karena kalau masya itu berjalan, hanya manusia saja berjalan. Nah, kenapa sih? Kalau naik sesuatu sama nunggang kan sama. Oh iya, kalau naik beda. Iya, rokibah. Nunggang mobil nggak ada. Ya. Nunggang kuda ada. Iya. Sama-sama menaikin. Polanya sama. Saro, yasiru. Saro kalau Ahmad lewat, tapi boleh manusia juga boleh. Artinya lewat. Kalau benda-benda itu kan kayak komen atau apa ini juga itu kan lewat tuh. Bukan mesin, benda alam. Sama juga. Lagi mencari dulu. Itu kan alam juga, bukan mesin lah. Kalau benda, sesuatu yang besar. Bapak Ibu ada yang hafal ayat Al-Quran? Wong Israel. Atau itu Wong Israel dulu, Wong Israel bisa. nanti dicari Haji. Iya. Bisa pakai saro bisa. Nah, tetapi saro ini ketika kita dalami lagi namanya pendalaman, saro itu lewat berjalan manusia itu di siang hari. Di siang hari. Kalau di malam hari, saro, roknya yang panjang, Bapak Ibu.
Nah, sama-sama lewat. Nah, ini kalau kita mendalami bahasa ya Bapak Ibu ya. Manusia juga boleh pakai saro kalau berjalan atau lewat, tapi di siang hari. Kalau di malam hari, roknya yang panjang. Saro yasri. Nah, lewatnya lewat, jalannya jalan malam. Kalau ini saro, jalannya jalan siang. Nah, ini jaro berlari kalau untuk manusia. Nah, tapi kalau untuk sungai juga bisa. Jaro artinya mengalir. Nah, mengalir. Nah, istilah-istilah seperti itu ya memang harus kita tahu ya Bapak Ibu ya. Kita sering-sering membaca saja. Nah, saro ini berjalan di malam hari. Kalau Bapak Ibu baca surat apa ini? Al-Isra. Nah, asro. Kalau saro berjalan, kalau asro menjalankan. Nah, ini nanti kita fokuskan ke ajwaf yang ada harful ilahnya di tengah. Saro kalau Ahmad, kalau Fatimah sarot, kalau ana sirtu sahih, nahnu sirna, anta ta, anti sirti. Nah, pola yang ketiga Bapak Ibu, pola terakhir hanya ada 3 pola, yaitu madzhab fil arabiyah tidur, nama, mudhoreknya beda nggak sama pola-pola sebelumnya? Beda. Polanya dhammah ketemu wawu, polanya kasroh ketemu ya, polanya fathah ketemu alif. Nama yanamu. Kalau Ahmad tidur, nama Ahmad. Bedanya nama dengan naum apa Bapak Ibu? Naum masdar. Nah, masdar apa kemarin masdar Bapak Ibu? Sahih. Jadi kan isem, sama-sama tidur. Kalau nama berarti masih berbentuk kata kerja. Kalau naum berarti sudah kata benda abstrak. Nah, isem abstrak atau masdar disebutnya naum. Fatimah tidur, namats, gampang. Namats. Anta tidur, ana. Nah, harusnya 6 tuh ya Bapak Ibu ya. Pola yang ini mengikuti ini Bapak Ibu. Nimtu sahih. Nimtu. Hanya ada 3 pola ini saja. Nimtu. Kami tidur. Nimna. Anta tidur. Nimta. Anti tidur. Nimti. Hanya ada 3 pola ini, entah itu. Maka kalau kita melihat madinya saja kan nggak cukup ya Bapak Ibu ya. Harus melihat mudhoreknya untuk menentukan dhamir ananya ini. Kalau ini kan kalau kita nggak lihat mudhoreknya, kita mengatakan qoltu atau ja'tu atau namtu. Tapi melihat 3 pola ini, ada pola mudhoreknya dhammah ketemu wawu, kasroh ketemu ya, fathah ketemu alif. Nah, makanya polanya hanya 3 ini saja sebenarnya. Pada fi'il ajwaf Bapak Ibu. Ini namanya fi'il ajwaf. Tulisannya gimana Ustaz? Nah, fi'il itu ini dihapus ya Bapak Ibu ya? Oh, jangan. Nah, ini namanya ajwaf. Ajwaf itu apa Bapak Ibu? Harful ilahnya di tengah. Izin Ustaz ya. Iya. Harful ilahnya di tengah. Nah, tengahnya melihatnya dari mana? Dari 3 huruf ini, dari mandinya ada di tengah.
Pak Haji bingung nggak? Bingung? Kalau bingung, yang penting ini saja kuatnya dulu. Nah, yang penting fi'il sohinya kan sudah paten ya, fi'il sohi ya. Sambil ngantuk juga bisa baca fi'il panjang. Kalau fi'il yang kalau fi'il yang sohi nggak apa-apa, yang penting kuat dulu saja. Nah, ini kita karena di Untuk menentukan yang sebelah kiri itu artinya dia insubat itu. yang mana Haji? Nih. Ya, untuk menentukannya itu Hah? harus dilarikan ke sana. Iya, ngelihat kita harus tahu mudoreknya. Mudirnya. Iya, kita harus tahu mudoreknya memang. Mudoreknya kalau yakulu polanya adalah wazennya adalah domah ketemu wawu. Yakulu, yazuru, yasumu, yakulu, maka ananya jadi kultu. Yang jadi bingung kan cuman ininya saja Pak Haji ya. Harokat depannya ini saja. Nah, ini saja. Kenapa kok enggak kultu? Kan harusnya kultu saja ya. Nah, harusnya kultu saja. Kenapa harus berubah-ubah? Ya, memang seperti ini. Nah, harusnya kalau saya datang, karena ja'a saya datang, ja'tu saja harusnya. Nah, maka berubah jadi ji'tu. Saya tidur. Kalau ini kan nama. Kalau ana harusnya namtu saja bergampang ya. Ini memang disiplin bahasa dari sananya. Iya. Nama ya namu. Nah, untuk yang polanya fathah ketemu alif ini, maka polanya ngikutin yang kasroh ini, kasroh ketemu ya. Nah, inilah disebut ajwaf, yaitu fi'il yang ada harful ilah di tengahnya. Nah, ya. Yang ini dapur ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang karena kita pada bab 10 ini difokuskan tasrif lughawi, perubahan domir pada fi'il madi, tetapi pada fi'il nakis, yaitu fi'il yang ada harful ilahnya, iya, fi'il nakis itu fi'il mutal. Definisi fi'il nakis itu fi'il yang ada harful ilah atau harf mu'talnya. Iya, tapi yang di tengahnya ya Bu. Kalau fi'il nakis ini kan alif wawu ya, ini disebut fi'il nakis ya, apa ya? Disebut fi'il mu'tal, afan. Disebut fi'il mu'tal, mu'talun namanya. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang ada harful ilah, ya ini. Kalau harful ilahnya ada di depannya disebut misal. Kalau ada harful ilah di tengahnya disebut ajwaf, yang barusan kita. Kalau misal ini nggak terlalu susah Bapak Ibu, seperti waqafa tadi ya. Nggak terlalu susah dan nggak susah, insya Allah gampang. Kalau yang harful ilah di tengahnya disebut ajwaf. Kalau ada harful ilah di belakangnya disebut nakis, yang setelah ini akan kita bahas. Di depan disebut misal. Iya, yang di depan. Seperti waqafa. Iya, waqafa yakifu. Harful ilahnya di mana Bapak Ibu? Di depan. Tapi di rasa-rasa ini seperti ini, nggak jauh beda seperti ini. Sama saja ini. Nggak ada kesusahan dalam kita mentasrif, sama. Nah, yang agak sedikit rumit kalau ada harful ilahnya di tengah atau di belakang. Yang ini saja dihapus ya Bapak Ibu ya? Yang ini. Yang terakhir belum. Nah. Mana yang mau dihapus? Yang ini aja. Segini aja. Ini ya? Ya. Sekelompok ajwaf. Iya dong. Jangan, nah udah. Nah. Ada yang harful ilahnya di belakang. Disebut tadi apa? Nakis.
fil arabiyah berlari. Iya, sholat betul. Berlari dulu. Jaro. Ini sedikit gampang ini. Jaro. Bapak Ibu ya, jaro. Ada harful ilahnya. Ini agak gampang Bapak Ibu. Malah lebih gampang ini. Mungkin nanti hanya susahnya kalau ketemu wawu saja. Jaro. Mana jaro? Berlari. Mudhari'nya? Ya jeri. Jaro. Kalau Ahmad berlari. Nah, Ahmad jaro. Kalau Fatimah jarot. Nah. Jarot. Nah, jarot. Kalau saya berlari, enggak, enggak berubah, tetap jaro itu. Kembali ke tadi, ya muncul. Jaro itu. Enggak. Kalau ini enggak ada perubahan apa-apa. Kan hanya ya-nya saja yang muncul pakai sukun. Ya-nya menjadi ya jelas. Tadinya ya kan ya, ini kan ya enggak terbaca ya, terbaca sebagai alif ya. Sebagai panjang saja, maksurah. Tapi muncul lagi menjadi ya yang jelas yang sukun, jaro itu. Kami berlari. Jaroina. Anta berlari. Alhamdulillah. Jaroita. Anti. Nah, jaroiti. Gampang. Yang suka kita praktekkan di Al-Quran. Melihat atau mengetahui. Nah, ro'a. Ada harful ilahnya Bapak Ibu? Ro'a. Ya-nya ya di belakang ya. Ro'a. Melihat atau mengetahui. Kalau Ahmad melihat atau Ahmad mengetahui. Kalau Fatimah ro'at. Ada yang hilang. Nah, kalau ini yang hilang maka pada domir hiya ini yang ro'at. Karena kan nggak mungkin dibaca dua-duanya. Ro'ait nggak mungkin. Nah, kalau saya melihat, nah ro'aitu. Nah ini suka prakteknya. Ro'aina. Nah, inilah yang disebut fi'il nakis, Bu. Fi'il yang harful ilahnya di belakang. Ro'aita. Hanya ro'aiti. Nah, sama saja. Nah, mudhari'nya belum, Bu. Karena kita pada bab 10 ini fokusnya madi dulu. Takut bingung ya? Kita mudhari'nya nggak usah dulu ya Bapak Ibu ya. Karena bab 10 ini kan tujuan khususnya adalah mengetahui tasrif fi'il madi tapi fi'il mu'tal. Baik itu dikhususkan ajwaf ataupun nakis. Kalau di depan kan gampang ya, waqafa. Waqafa kalau Ahmad, kalau Fatimah waqafat. Ana tu, nahnu, nah, anti, anta, waqafta, anti. Nah, hampir sama seperti ini, sama seperti fi'il sahih namanya. Lawannya mu'tal apa Bapak Ibu? Sahih. Nah, lawannya mu'tal itu sahih. Sahih itu apa sahih? Sahih itu sehat. Kalau mu'tal itu cacat, sakit. Nah, mu'tal. Kenapa disebut mu'tal? Kenapa disebut mu'tal? Karena ada harful ilah, huruf ilatnya.
Di sini ada yang susah Bapak Ibu di mana? Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya melatih yang ini saja. Polanya qala yaqulu. Condong fil arabiyah Bapak Ibu. Malah yamilu. Malah yamilu, condong. Polanya berarti seperti apa? Wazannya ja'a yaji'u. Masya yamshi, masya yang panjang di mananya? Di belakang. Polanya seperti jaro, ro'a, masya kalau Ahmad, masya berjalan, masya kalau Ahmad, kalau Fatimah masyat, ana masaitu, nahnu anta kita, anti masaiti. Tadi saro, kalau tadi kan saro berjalan di siang hari, kalau berjalan di malam hari saro, roknya yang panjang. Saro kalau Ahmad, kalau Fatimah sarot, ana tu, nahnu saroina, anta saita, anti saroiti. Gampang ya Bapak Ibu ya, tasrifnya ya. Nah, kalau ini ketemu gampangnya di sini. Ini lebih gampang malah nakis. Hanya ini saja yang suka bingung. Ini harful ilahnya dihilangkan. Harusnya ro'at. Nah, kan nggak perlu. Jadi ro'at. Nah, jadi ro'at ya-nya hilang. Harusnya jarot menjadi jarot. Harful ilahnya hilang. Mada fil arabiyah memanggil atau berdoa. Berdoa. Yang ini sudah ditulis sudah ya? Dihapus ya? Memanggil da'a. Da'a. Bunyinya seperti ini. Da'a. Sama juga harful ilah. Di mana Bapak harful ilahnya? Kalau Fatimah berdoa da'at. Kalau saya berdoa da'autu. Nah, bunyinya enggak da'a itu. Karena ini aslinya adalah wawu, ini aslinya. Panjangnya pakai wawu. Aslinya adalah namanya nakisul wawi. Nakisul wawi. Dari mana nakis tadi nakis waw. Nakisul waw, huruf waw. Nah. Nakis wawi. Nakisul wawi. Nakis yang isinya wawu. Dari mana Bapak Ibu kita tahu nakisnya wawu? Boleh dari mudhari'nya atau boleh dari masdar. Da'a mudhari'nya ya da'u, masdarnya dakwah. Dakwah. Da'autu. Nah, bukan da'a itu ya. Kenapa enggak da'a itu? Da'a ya da'u. Ya da'u. Da'a ya da'u. Kami berdoa. Nah. Da'auna. Anta berdoa. Da'auta. Anti da'auti. Nah. Nakis lebih gampang ya Bapak Ibu ya. Nakis lebih gampang daripada ajwaf. Kalau harful ilahnya di tengah itu memang harus kita kembalikan kepada fi'il mudhari'nya. Nah, ini kenapa bisa kultu? Karena mudhari'nya yakulu.
Ini kenapa ji'tu kasroh? Karena mudhari'nya yaji'u. Ini kenapa nimtu? Nah, dia ngikutin polanya yang yaji'u. Ini adalah muqaddimah Bapak Ibu. Kita kembali ke buku. Muqaddimah itu ya. Muqaddimahnya terlalu lama. Laftah fi safhah as-salisah wal khamsin, halaman 53. Negeri muslimah. Negeri muslim. Negeri yang muslim maksudnya. Nah, negara muslim. Nah, negara muslim. Ilyas, unzur. Unzur sigohnya apa Bapak Ibu? Halaman 53. Nah, amar, unzur. Berarti sekarang kita sudah biasakan dengan sigoh ya Bapak Ibu ya. Tidak wajahnya lagi, sigohnya fi'il amar. Kalau sudah ketemu fi'il, ini fi'il apa ini? Fi'il madhi, mudhari atau amar. Unzur amar, fa'ilnya anta. Nah, fi'il amar itu tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya sudah pasti adalah anta. Ja'a abi wa ummi. Nah, makna hada? Datang bapakku dan ibuku, ayahku dan ibuku. Ada susunan, ada unsur fi'il Bapak Ibu. Nah, fa'ilnya abi. Fa'ilnya abi. Ja'a abi. Nah, wa ummi. Nah, wa ummi itu atafnya. Tapi kalau Bapak Ibu bingung seperti kemarin ataf itu apa, ya udah sepaket saja filenya abi wa umi sebagai gampangannya dulu. Ya, unzur. Ahlan ya Sayyidi Ali Yusuf. Selamat datang Tuan Ali Yusuf. Itu ya. Nah, ya. Nah. Ya. Sayyid Khalid, madza fa'altum? Nah, madza dulu Bapak Ibu. Nah, apa? Kalau kita bertanya pada fi'il itu kita lebih pasnya pakai madza. Kamu baca apa? Madza qara'ta? Nah, madza qara'ta? Kalian baca apa? Madza qara'tum? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Praktek ada tulis istifham. Kamu nulis apa? Madza katabta? Kamu minum apa? Madza syaribta? Kalian minum apa? Nah, memang di bahasa kita apanya boleh di belakang. Kamu minum apa? Nah, tapi kalau di bahasa Arab ada tulis istifham itu harus di depan. Kamu ngapain? Kalian ngapain? Muddata. Selama. Nah, sepanjang. Nah, boleh sepanjang atau selama. Zahabi. Nah, zahab Bapak Ibu, sigohnya apa ini kira-kira? Masdar. Nah, pergi fil arabi apa? Zahab. Kepergian zahabun. Nah, masdar. Kalau sudah masdar berarti sudah berubah jadi ism. Berarti bisa di fathah, doma, kasroh, bisa dialkan, bisa nyambung dengan domir mutasil. Kalau kepergianku, zahabi, kepergian kami, zahabuna, kepergianmu, zahabuka. Nah, masih ingat ya Bapak Ibu masdar ya? Ism yang fi'il yang dijadikan ism. Definisi di buku kemarin kata benda abstrak atau fi'il yang dijadikan ism. Nama masdarnya naumun, soma, saumun, nasoro, nasrun, fataha, fathun, roja'a, rujuun, jalasa, bisa julusun atau bisa jalsun misalnya. Atau jalsatun.
jalsun boleh, jalsatun bisa, julusun boleh. Nah, seperti ini adalah kita tahunya dari mana, Bapak Ibu? Mendengar. Mendengar. Iya. Iya. Banyak mendengar ya, Bapak. Enggak ada patokannya. Katabah kitabatun. Nah, kalau kutubun jamaknya kitab. Kitabun kutubun. Katabah kitabatun. Qoro'ah kiro'atun. Qoro'ah kiro'atun. Nah, itu masdar. Kalau zahaba tadi zahabun, selama kepergianku. Apa yang kamu kerjakan selama kepergianku? Nah, tahaddasna ada sigoh fi'il Bapak Ibu? Ada fi'il apa kira? Betul. Madhi. Nah, tahaddasa fi'il dengan fi'il mazid ya. Ada tahaddasna, kami ngobrol. Nah, madhi Bu. Madhi. Madhi ini. Nah, madhi. Seperti ta'allama. Ta'allama tadi. Ta'allama. Kalau kami belajar, ta'allamna. Ta'allamna. Kami ngobrol anil ihtifal, tentang perayaan Maulid Rasul, Maulid Nabi, Maulidir Rasul. Tep. Fauziyah, aina yahtafilu bihil muslimun? Di mana orang-orang muslim merayakannya. Nah, merayakannya, Bapak Ibu, tidak selamanya fi'il itu harus dempet. Tidak selamanya fa'il, subjek itu harus selalu dempet dengan fi'ilnya. Bisa jadi fi'ilnya di belakang. Fi'ilnya kan kejedah dengan apa itu? Harfu jar, bihi. Nah, ini yang akan banyak kita temukan, maka di Al-Quran juga kita ketemu fi'il, harus ketemu fa'il. Kita kasih contoh di Al-Quran, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Supaya buat pembelajaran. Yang mana yang dihapus Bapak Ibu? Di bawah aja ya. Ini nanti dipakai ini soalnya. Ada fi'il. Nah, ada fi'il innama yakhsha. Bapak Ibu, di sini ada susunan di Al-Quran yang harus kita ketahui. Kalau tugas kita ketemu fi'il, habis itu ketemu fa'il. Ada unsur fi'il Bapak Ibu? Yakhsha. Ay fi'lin hadha? Jelas mudhari', depannya ada ya. Khosyiyah yakhsha. Apa makna khosyiyah yakhsha? Khosyiyah itu takut karena cinta. Kalau ada takut karena bahaya itu khofa. Khofa ya khofu. Takut karena bahaya. Tapi kalau takut karena cinta itu khosyiyah. Madinya khosyiyah, mudhari'nya yakhsha. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada fi'il, ada fa'il. Yakhsha. Yang takut siapa? Nah, ulama. Fa'ilnya sangat jauh daripada fi'il. Min aina na'rif anna lafdhu ulama fa'il? Alamatuhu dhamma. Maf'ul bihi-nya mana? Allah jelas. Limada maf'ul bihi fathah. Nah, subjek tidak selalu dekat dengan fi'il. Bisa jadi kejedah dengan objeknya sendiri, bisa jadi kejedah dengan harfu jar yang lain. Nah,
Ini susunan bahwasanya subjek itu tidak selalu dekat dengan fi'il, Bapak Ibu. Ayat lain Diartikannya gimana ini? yang takut kepada Allah adalah ulama dari hamba-hambanya. Min ibadihi. Baik, ayat lain, Bapak Ibu, mindahin kursi lagi. Iya. Hadzara, apa makna hadzara? Menghadiri. Hadzara Yaquba al-maut. Ada unsur fi'il Bapak Ibu? Ada. Mana? Hadzara ayu fi'lin hadza? Madhi. Madhi. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya maut. Dari mana kita tahu maut hadir? Nah, bukan Yakubnya yang hadir, tapi maut. Fa'ilnya tidak harus nempel setelah fi'il. Kematian menghadiri Nabi, mendatangi Nabi Yakub. Nah, inilah bahwa Hadoro. Apa? Ini banyak kebalik ya. Gara-gara kursinya ini. Hadoro. Nah, Hadoro Yakub al-maut. Nah, objek bisa didepankan. Nah, bahwasanya ketika kita menyebutkan fi'il, Bapak Ibu, fa'ilnya itu tidak selamanya selalu nempel dengan fa'ilnya. Aina yahtafilu. Kalau ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana Bapak Ibu? Al-muslimun. Fa'ilnya al-muslimun. Kenapa kita nggak sebut al-muslimin? Nah, karena fa'il. Fa'il kemarin haknya adalah domah. Masih ingat Bapak Ibu pada jamak mudzakkar salim kemarin? Nah, jamak mudzakkar salim kalau nggak kenapa-kenapa kita sebut muslimun. Kalau kenapa-kenapa muslimin. Alhamdulillah luar biasa semua nih Bapak Ibu. Nyambung ya pelajarannya berarti ya masih ya. Hum yahtafilun. Nah, itu salah ketik lagi nih. Harusnya yahtaf. Oh, betul ya? Betul ini, betul. Hum yahtafilun. Mereka berkumpul, hum kembali ke muslimun. Hum yahtafiluna bihi fi kulli makan. Di setiap tempat. Nah, fi kulli makan. Makna kullu setiap. Nah, kullu ini isem juga Bapak Ibu. Boleh kita nggak pakai fi, ini hanya iya kulli memang. Kenapa bil kasroh Bapak Ibu? Ada fi. Nah, fi. Jadi fi kulli makanin, di setiap tempat. Iya, isem. Setelah kullu. Nah, setelah kullu boleh kalau nggak kenapa-kenapa, boleh kita hanya sebut kullu makanin. Kalau nggak kenapa-kenapa. Enggak. Seperti kullu ini fungsinya seperti dzaraf Bapak Ibu. Seperti harful jar. Yaitu menjadikan isem setelahnya berharokat kasroh. Kalau setiap hari kullu yaumin, kalau kita nggak sebut apa-apa, setiap hari. Nah, kalau kita mau tambahin fi boleh jadi fi kulli yaumin. Nah, kenapa? Nggak boleh. Kulli yaum setelah kullu harus kasroh. Kita fungsikan kullu ini seperti harfu jar, seperti dzaraf. Iya. Kullu kalau nggak kenapa-kenapa doma. Kalau nggak kenapa-kenapa kullu doma. Setiap waktu. Nah, kullu waktin. Kenapa? Kalau ada fi berarti jadi kuli. Ya, betul. Karena dia kuli. Nah, kalau kita nggak sebutkan, ya seperti di bahasa kita kan, saya
berangkat ke LBIQ di setiap hari atau setiap hari. Nah, sewaktu-waktu memang kita harus membutuhkan fee, sewaktu-waktu kita nggak membutuhkan fee. Nah, iya, kalau kula juga. Kula pada posisi sebagai hal nanti. Dhahabtu ilal masjid. Nah, kula. Nah, kula yaumin. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah bingungkan kulu kuli kula dah. Ya, penting tahu kula ya udah sebutkan kula saja. Kula. Nggak usah kula, penting kula. Nah, setelah kula pasti kasro. Kula yaumin. Mau kula, mau kuli, mau kulu tetap belakangnya kasro. Seperti harfu jar. Kalau seperti di belakang apa Bapak Ibu? Di belakang waro'a, di belakang kelas. Nah, di belakang hijab. Waro'a hijabin. Tapi kalau kita tambahin dari, berarti min. Nah, menjadi min waro'i. Nah, seperti itu. Kalau tadi itu kan dhorof ya, waro'a ya. Waro'a, kalau nggak kenapa-napa ya waro'a kita sebut. Di belakang sekolah, waro'al madrasati. Kalau kita suatu waktu kita juga mengatakan nggak di belakang saja, tapi dari belakang. Kalau dari belakang sekolah, min waro'i al madrasati. Al madrasati kenapa pakai kasroh Bapak Ibu? Bukan hafu jar min, tapi waro'a. Waro'a. Waro'i kenapa pakai kasroh? Ada minnya. Nah, seperti itu. Ya, itu kan pelajaran yang dasar Bapak ya. Ya. Hum iya, dhorof Pak Ji. Tapi fungsinya seperti hafujar. Waro di belakang, waro al-fasli, waro al-masjidi. Nah, tapi disamakan di pelajaran dasar kemarin sama seperti harful jar, menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Kalau di definisi kaidah bahasa Pak Ji, waro'a itu bukan harful jar, tapi dhorof. Nah, disamakan judulnya karena memiliki fungsi yang sama, menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Memang ada dua kaidah, kaidah harful jar dan kaidah dhorof. Hum yahtafiluna bihi fi kulli makan fil masjid wa fil makatibi wa fil amkinah al-ukhra. Nah, dari kantor dan di tempat-tempat yang lain. Mana al-ukhra? Nah, lain tapi untuk muannas. Masih ingat kalau untuk mudzakkar akhar. Nah, akhar. Masjid yang lain. Masjidun akhar. Sekolah yang lain. Madrasatun ukhra. Nah, hanya dia ngikutin alnya saja. Kalau pakai al berarti pakai al. Kalau depannya nggak pakai al berarti belakangnya nggak pakai al. A'taqidu. Nah, ini sigohnya kira-kira apa Bapak? Fi'il atau apa ini? Fi'il apa ini? Mudhari. Domirnya ana. I'taqada ya'taqidu. Ya'taqidu kalau Ahmad, kalau Fatimah ta'taqidu. Ana a'taqid, saya yakin bahwa mereka, nah annahum, anna ini belum kita bahas tapi sudah banyak keluar anna, bahwa anna itu artinya bahwa mereka mendengarkan ke kuliah agama. Yastami'un. Mada sigoh? Mudhari. Domirnya
Nah, sahih, udah jelas depannya ya, belakangnya wawu sama nun. Yastami'un ilal muhadarati limadha bil kasrah Bapak Ibu? Hafizat ilal muhadarati ad-diniyah, ke kuliah agama. Naam. Al khutuba. Nah, al khutuba, mana khutuba? Jamaknya khotib. Khotib yang panjang apanya? Toknya. Toknya Bapak Ibu. Harus yang panjang khotib. Artinya khotib. Kalau yang panjang khoknya khotib berarti pelamar. Melamar. Kalau ya nggak ada Pak Ji. Nah, itu jamaknya Pak Ji. Khotib jamaknya khutoba. Kan jamak itu kan boleh kita pakai wawu khotibuna. Boleh kita jamak taksir. Jamaknya khutoba. Masih ingat Bapak kemarin ya? Tapi jamak taksir juga berantakan juga. Manusia kan jamaknya tidak selamanya pakai wawu sama nun. Ya. Orang kafir, satu orang kafir kafirun. Jamaknya memang boleh kafiruna. Juga boleh kufarun. Dengan pola yang sama Bapak Ibu, orang yang lemah kita panggil apa? Do'ifun. Do'ifun. Jamaknya du'afa'u. Du'afa'u. Orang yang berceramah kita panggil khotibun. Jamaknya khutoba'u. Nah, polanya sama. Khutoba'u. Kalau tok yang panjang, toknya artinya penceramah. Nah, kalau khotibun, lamar, orang yang melamar, yang melamar mau nikah nih. Nah, beda. Khotib. Ya. Yang mewakili orang melamar tuh khotib. Yang bukan, yang mau melamar Pak Ji, yang mau nikah. Orangnya. Iya, orangnya. Orangnya yang mau ngelamar tuh khotib. Kalau khotib penceramah. Udah namanya khotib jadi khotib juga. Ya. Yang melamar si khotib. Jamaknya khotib khutoba. Nah, al khutoba'u yulkuna. Nah, yulkuna menyampaikan. Nah, ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Fi'il apa itu? Mudhari yulki. Nah, itu belum kita bahas dulu. Fi'il nakis mudhari'nya belum, kita baru tasrif madinya. Yulkun. Kenapa Ibu? Menyampaikan. Kelihatan ya itu fi'il mudhari' dengan dhamir apa? La. Hum. Ya depannya, belakangnya wawu sama nun. Yajlisun, yaktubun, yarji'un. Yulkunal muhadarat, menyampaikan kuliah, wa yad'un, dan menyeru atau berdakwah. Bisa menyeru atau berdakwah. Wa yad'un ila ittiba'i rasul, untuk kepada mengikuti Rasul. Ittiba mengikuti. Tapi berbentuk masdar Bapak Ibu. Itu masdar itu. Ittaba'a yattabi'u. Nah, kenapa berharakat kasroh Bapak Ibu? Nah, hujan. Disebut juga. Hujan. Karena dia sudah jadi ism, tadinya fi'il memang. Ittaba'a. Masdarnya ittiba. Muhadzarah. Ti. Nah, maf'ul bihi. Maf'ul bihi pakai kas. Kenapa Bapak Ibu ada yang ingat?
Maf'ul bihi kok kasroh? Biasanya maf'ul bihi kan fathah. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Mu'annas salim, jamak. Nah. Ar-rasuli, kenapa pakai kasroh? Udah pilih. Sahih, mudhafun ilaih. Nah. Mudhafun ilaih. Udah 3 bulan tuh. Masih bisa. Ngecas. Baru kumpul nih. Masih lama. Summa qalat Fauziyah aina yahtafilu bihi at-tullab. Nah, di mana para siswa atau santri merayakan, ada fi'il, ada fa'il, Bapak Ibu. Fi'ilnya apa Bapak Ibu? Yahtafilu, fa'ilnya at-tullab. Nah, masih pelajaran kemarin Bapak Ibu, kalau kita sebutkan fi'ilnya dulu meskipun fa'ilnya jamak, tetap fi'ilnya menggunakan domir huwa. Bihi itu objeknya Pak Haji, merayakannya, tetapi objeknya memang nanti pada buku ketiga setelah buku ini Bapak Ibu, itu ada objek-objek yang memang harus kesambung dengan harful jar. Seperti iya, domir tapi pada posisi sebagai objek yang membutuhkan harful jar. Seperti Bapak Ibu melihat nadoro ya, nadoro. Saya melihat bulpen. Nazartu al-qalama. Nah, tetapi di lafadz Arab kalau nazaro itu harus ada gandengannya harful jar. Ada fiil-fiil yang memang objeknya harus disambung dengan harful jar. Berarti nazartu ilal qalami. Nah, ada beberapa fiil yang memang harus seperti itu. Nah, saya meskipun artinya nggak ada artinya saya melihat ke pulpen, nggak cukup saya melihat, tetapi di lafadz Arab nazartu ada ilanya, nazartu ilal qalami. Ada yang tidak merubah arti dan ada yang merubah arti. Bapak Ibu, sholat artinya kemarin apa? Sholat. Kalau kita tambahin ala berarti berselawat. Nah, sholat ala. Kalau saya berselawat kepada Nabi, sholaitu alan Nabi. Nah, memang harus ada sambungannya harful jar. Tetapi ini nanti pendalamannya di buku ketiga Bapak Ibu. Ini kan baru buku kedua. Buku ketiga insya Allah nanti dibahas. Nah, jadi bihi itu sebenarnya tadi nggak kita banyak omongkan, itu pada posisi objek yang nyambung dengan harful jar. Ya, berarti kenapa Ibu? Ya, maf'ul bihi. Kalau terjemahnya aina yahtafilu bihi at-tullab, di mana siswa merayakannya. Nah, harusnya kan merayakan dengannya ya. Seperti tadi, ana anzuru ilal qalami. Harusnya saya melihat ke pulpen, tapi cukup saya melihat pulpen. Hum yahtafilun. Nah, ini kebalik lagi ya. Nah, ini kebalik. Fa-nya dulu ya harusnya ya. Hum yahtafiluna bihi fi madarisihim. Di sekolah-sekolah mereka. Nah, madaris, ma makna madaris Bapak Ibu? Nah, jam'un min madrasah. Kalau di rumah-rumah mereka, fi buyutihim, di masjid-masjid mereka, fi masajidihim, di kelas-kelas mereka, fi fusulihim, di jiwa-jiwa mereka, fi anfusihim, satu jiwa, nafsun, jamaknya anfus, di dalam jiwa-jiwa mereka, fi anfusihim. Baik. Idzan
Soda idan jadi. Nah, jadi sodako ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Sodako man. Nah, ada fi'il ada fa'il. Fa'ilnya mana? Man. Fa'il tadinya berharokat domah. Nah, karena ini isem yang mabni, isem yang memang harokatnya tidak berubah, yaitu sukun. Sodako man. Man itu isem ya Bapak Ibu ya. Semua ada tulis istifham, semua berbentuk man, ma, kemudian aina, mata, kaifa itu adalah isem semua. Yang mabni, yang harokatnya ya gitu-gitu aja dari sananya. Man, madza nggak berubah. Fa'ilnya betul siapa yang mengatakan, siapa yang berkata, inna Indonesia baldatun muslimah. Sungguh Indonesia adalah negeri muslim, negara muslim. Nah, man kola itu ada sodako man, berarti fa'ilnya adalah man. Man di situ tapi fungsinya tidak sebagai pertanyaan Bapak Ibu. Sebagaimana ma ya, ma kan tidak selamanya ma untuk apa bertanya, tapi ma adalah sesuatu. Maksudnya man juga tidak selalu berarti pertanyaan, berarti siapa. Bayangan saya kalau file itu apa ya berarti orang yang melakukan gitu. Kalau di sini berarti ini ya man itu maksudnya bisa jadi man. Siapa saja. Man berarti siapa atau siapa saja. Nah, tapi dia sebagai fa'il, Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan siapa kan masa masuk jadi fa'il kan aneh gitu. Enggak, kalau ini jadi kan saya suka masukkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Iya. Tapi bisa barang siapa yang mencari ilmu. Barang siapa yang keluar mencari ilmu. Nah, man tolaba ilmu iya, barang siapa ya kalau di bahasa kita memang rada aneh ya. Ya. Fa'il. Iya, fa'il. Isem. Iya, enggak. Ya tergantung praktek ya. Bisa jadi isem man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar menuntut ilmu. Mutada berarti jadinya. Iya, jadinya mutada. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Apa Bu? Nah, yang alif sama ba kemarin belum dibahas ya. Amma. Nah, amma nih. Amma ini pertanyaan tentang apa? Nah, aslinya an dan ma. Yang mana dihapus? Ini ya, dihapus ya. An ma harusnya menjadi seperti ini. Nah, kalau ditanya, kalau dalam sebuah pertanyaan seperti ini, maka memnya menjadi hilang. Memnya menjadi tasdid dan alifnya hilang. Aslinya dengan apa? Bukan sebuah pertanyaan. Dari apa? Artinya sesuatu. Dengan apa Bapak Ibu? Bima. Tapi kalau bertanya, dengan apa kamu pergi? Memnya pendek. Bima. Bima apa? Bima dengan apa? Ya artinya sama dengan apa, tapi kalau kita bertanya, berarti dengan apa kamu pergi ke LBIQ, maka ada yang hilang, alifnya hilang, bima. Seperti itu Bapak Ibu. Oh iya, ininya di bawah. Oh enggak ya. Ya, syukran. Bawah aja itu pertanyaan. Iya. Kalau alifnya ada, jadi dari amma. Iya, aslinya kan amma Bapak Ibu ya. Kalau kita menyatakan tentang sesuatu misalkan, tentang apa, tapi kita tidak selamanya menggunakan apa kan dalam bentuk pertanyaan ya. Bisa jadi apa artinya sesuatu.
Nah, tetapi juga ketika kita menyatakan tentang sesuatu apa, maka alifnya hilang. Sesuatu apa, tentang apa, sama dengan apa selamanya kita menggunakan untuk bertanya. Tidak tentang apa, tentang dengan sesuatu, dengan apa yang artinya sesuatu. Tetapi ketika kita menyatakan dengan apa dalam berbentuk pertanyaan, maka menjadi bima. Nah, bima. Amma tahaddasa Khalid, tentang apa Khalid berbincang selama kepergian Sayyid Ali, tentang apa Bapak Ibu? An ihtifal bimaulidir Rasul. Nah, bimaulidir Rasul. Aina, nah aina yahtafilul muslimun bimaulidir Rasul. Nah, bikulli makan, fi kulli makan, fil masjid wa fil makatib wa fil amkinah al-ukhra. Yulki al-khutoba, para khotib menyampaikan ceramah atau muhadharah. Faman, nah man di sini sesuatu bertanya. Man yastami'u ilaiha, siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar Bapak Ibu? Al-muslimun. Nah, al-muslimun. Muslimun atau muslimin? Muslimun, karena sebagai fa'il yang mendengar. Faman yad'u al-muslimin, siapa yang menyeru kepada orang muslim? Nah, al-khutbah. Nah, ini kenapa muslimin Bapak Ibu? Objek. Nah, menjadi muslimin, tadi muslimun menjadi muslimin. Qala nas, Indonesia baldatun muslimatun. Limadza? Nah, sodakoman qala. Nah, enggak, ini pertanyaan kenapa manusia berkata Indonesia adalah negara muslim. Kenapa? Jawabannya li'anna. Nah, ya jawabannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena memang banyak orang muslim. Ada yad'u, menyeru atau berdakwah atau memanggil atau berdoa. Ja'a, i'taqada, ja'a datang, i'taqada yakin, qala berkata. Nah, ini fi'il semua Bapak Ibu. Ittiba, ism masdar, mengikuti. Yatahaddasu, ngobrol, berbicara, fi'il mudhari'. Abi, bapak. Zahab, ism atau fi'il? Nah, masdar, ism berarti. As-Sayyid Ali ma'a zaujatihi minasuk. Nah, ja'a, sahih. Ja'a As-Sayyid Ali ma'a zaujatihi minasuk. Telah datang Tuan Ali bersama istrinya dari pasar. Qala Ilyas yadhabu abi, nah, ma'a ummi ilal mahallat at-tijariyah. Tijariyah, mall ya artinya, mall. Al mahallat at-tijariyah. Asalis tahaddasa Khalid an maulidi Rasul muddata dhahab. Nah, muddata dhahabis Sayyid Ali. Qala Sayyid Ali berkata, ana a'taqidu. Nah, sahih. A'taqidu annal muslimin yastami'una ilal muhadarah. Al-khatib yad'u, sahih. Nomor 5 yad'u. Al-khatib yad'ul muslimin ila ittiba'i rasul. Sodako man qala, sahih, man qala. Al-mudarrisuna yad'una ila ittiba'ir rasuli.
Nomor 8, As-Sayyid Ali As-Sayyid yatahaddasu anil ihtifal. Nah, ayul aba wal ummahat, ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sampai pada latihan ya. Insya Allah kita ulang lagi ya besok ya, Bapak Ibu ya. Pada bab ke-10 ini khususnya tujuan kita adalah pada dhamir pada tasrif fi'il madhi, mu'tal ajwaf dan mu'tal nakis, mu'tal di tengah dan mu'tal di akhir. Nah, memang tujuannya pada bab ke-10 ini, tetapi memang harus kita kuatkan lagi fi'il pada sahih yang tidak ada harful ilah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.